Putin sedang panik berat, dan itu karena Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia telah mengungkap rencana kudeta terhadap dirinya. Tapi masalah bagi Putin adalah para perencana kudeta ini bukan berada di dalam Rusia, melainkan di luar negeri. Artinya, dia tidak bisa begitu saja membuat mereka jatuh dari jendela atau pesawat. Hal ini memaksa Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti untuk membuka kasus pidana terhadap 22 lawan, termasuk Mikhail Khodorkovsky, yang dulunya adalah orang terkaya di Rusia dan sekarang menjadi kritikus paling menonjol terhadap Putin. Namun, ini bukan sekadar paranoia. Plot ini bahkan punya nama, yaitu Deklarasi Berlin. Deklarasi ini menyerukan pergantian rezim di Kremlin, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin didengar oleh Putin. Itu karena Putin tahu musuh sebenarnya bukanlah rakyat Ukraina, bahkan bukan NATO, melainkan rakyat Rusia sendiri. Dengarkan sendiri hal ini. Ya, terima kasih. Itu sekali lagi menunjukkan tingkat ketakutan ini. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa musuh utama Putin bukanlah orang Ukraina, bahkan bukan orang Amerika. Musuh utama Putin adalah rakyat Rusia. Dan yang kurang dari rakyat Rusia adalah kekuatan politik yang bisa membawa fokus lebih dalam cara mereka memandang rezim ilegal di Rusia ini. Dan tingkat ketakutannya sedemikian rupa sehingga bahkan komite anti perang ini yang tidak memiliki banyak sumber daya. Dan kita harus ingat bahwa jangkauan YouTube telah dibatasi dan jika tidak sepenuhnya dilarang di Rusia. Tetap saja mereka takut pada siapapun yang memiliki otoritas di antara penduduk Rusia di kedua sisi perbatasan. Ini sangat besar dan terus berkembang sehingga mereka harus mengambil langkah-langkah seperti itu. Jadi mari kita bahas secara tepat apa deklarasi ini dan mengapa Putin begitu ketakutan. Deklarasi Berlin adalah sebuah manifesto politik yang diadopsi pada musim semi tahun 2023. Deklarasi ini ditandatangani oleh semua pemimpin yang disebutkan dalam kasus pidana Rusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai peta jalan politik dan moral bagi Rusia setelah Vladimir Putin secara langsung menantang legitimasinya dan menguraikan tuntutan-tuntutan spesifik terkait perang di Ukraina. Berikut 5 poin yang tercantum dalam deklarasi itu. Inilah 5 alasan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menganggap ini sebagai perebutan kekuasaan secara paksa. Jadi saya ingin memberikan gambaran singkat kepada kalian. Tapi jika kalian ingin menjeda video dan membaca semuanya, kalian bisa melakukannya sekarang. Pernyataan itu menyebut perang di Ukraina sebagai kejahatan dan mendesak pasukan Rusia mundur dari seluruh wilayah Ukraina yang diduduki. Ini termasuk semua wilayah yang direbut Rusia pada tahun 2014. Pernyataan itu juga menyebut rezim Putin tidak sah dan kriminal. Karena itu, rezim itu harus dilikuidasi. Ini tertulis di manifesto dan saya yakin Putin tidak senang mendengarnya. Manifesto itu meminta pembebasan tahanan politik di Rusia. Dan selain itu, manifesto ini menunjukkan solidaritas kepada semua orang yang bersuara menentang Putin saat mereka berada di dalam Rusia. Sekarang, saya perlu membagikan hal penting ini. Hampir setiap tokoh oposisi utama Rusia telah menandatangani deklarasi ini, kecuali orang-orang yang terkait dengan Alexei Navalny. Itu termasuk istrinya, mereka belum menandatanganinya. Dan bukan hanya deklarasi ini saja. Baru-baru ini, sepertinya setiap pernyataan yang keluar dari kelompok itu semakin terdengar seperti seseorang yang ingin mempertahankan Putin berkuasa, dan semakin sedikit terdengar seperti oposisi. Mereka seperti membuat argumen bahwa Rusia sebaiknya menunggu pemimpin yang baik daripada mendorong demokrasi. Hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa mungkin inilah jalan ke depan, karena bagaimanapun juga Rusia sebenarnya belum pernah benar-benar memiliki demokrasi. Jadi saya menanyakan pertanyaan ini kepada tidak lain dari pemain catur terhebat sepanjang masa, Garry Kasparov. Dia dikenal sebagai kritikus vokal rezim Putin dan termasuk dari 22 orang yang disebut dalam kasus kriminal baru yang diluncurkan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Baiklah, mari kita dengarkan jawabannya karena dia memahami politik Rusia dan sejarah Rusia lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia. Mari kita putar sekarang. Saya tidak memahami sejarah Rusia sebaik Anda, jadi akan menarik untuk mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Dari yang saya baca,
Rusia tampaknya belum pernah memiliki demokrasi selama 500 tahun sejarahnya. Dari 1991 hingga 1999, mereka hampir mencapai demokrasi. Menurut saya tidak akan menyebut itu demokrasi. Menurutmu, mungkinkah ada demokrasi di Rusia? Ya, sangat. Ini kamu tahu ini pertanyaan yang sulit tapi sebenarnya masih terbuka. Dan hanya 1 jam lagi dalam masalah ini. Seluruhnya kamu tahu, biasanya Rusia punya sejarah 1000 tahun, 500 tahun. Itu adalah kekaisaran Rusia yang kuat dan semua bermula dari Kiev 1000 tahun lalu. Ironisnya orang Ukraina sebenarnya punya lebih banyak klaim sejarah atas asal-usul Rusia karena memang dimulai di sana, jadi di wilayah mereka. Jadi ya benar, itu 500 tahun. Dua adalah pola bisnium imperial yang muncul dari gerombolan emas. Kamu tahu, efisiensi militer dan kekejaman dan juga gagasan mesianik Bizantium. Saat Konstantinopel jatuh tahun 1453, putri Bizantium datang ke Rusia dan menikah dengan raja Rusia, yaitu Pangeran Agung saat itu. Jadi filsafat gereja Ortodoks Rusia berlandaskan gagasan bahwa kami adalah Roma ketiga setelah 2 Roma sebelumnya jatuh dan tidak akan ada kekuatan lain. Jadi semua elemen ini diciptakan dalam pola pikir imperial yang sangat asing bagi demokrasi manapun. Seperti yang saya sebutkan, beberapa reformasi besar Alexander II membuat Rusia belum menjadi monarki konstitusional. Namun Rusia di paruh kedua abad ke-19 sudah berada di jalur yang benar. Setelah yang pertama, setelah manifesto tahun 1905 oleh Nikolai II, sebagaimana akibat dari kekalahan Perang Bela di Jepang dan juga revolusi. Jadi Rusia adalah monarki konstitusional. Tapi ya itu tidak jauh di dalam. Negara itu belum siap untuk demokrasi. Karena demokrasi bukan hanya beberapa undang-undang, ini juga tentang tradisi, ini tentang hak atas properti, dan juga sekali lagi ini tentang penghormatan terhadap supremasi hukum. Kita baru mulai menuju ke sana, lalu mengalami revolusi. Bolshevik, sebenarnya Bolshevik tenkembil alih. Dan itu sudah menghancurkan segalanya. Meskipun antara akhir monarki dan Bolshevik mengambil alih, secara teknis itu adalah sebuah demokrasi. 8 bulan, periode yang sangat-sangat singkat. Dan kemudian kami memiliki demokrasi yang sangat lemah di tahun 90-an. Asal 91, 90 itu juga bukan seluruh 919, hanya 91 sampai 93 saja. Tapi Yeltsin menggunakan tank untuk menghancurkan parlemen. Dia orang ngomong-ngomong, saya benci parlemen yang penuh dengan komunis dan nasionalis, tapi menghancurkan parlemen bukanlah ide yang bagus. Tapi itu bukan caranya. Kamu tahu, kamu gak harus bernegosiasi atau kamu mencari konsensus di masyarakat. Jadi kamu benar, sejarah Rusia memberi kita sangat sedikit optimisme bahwa Rusia akan menjadi demokratis. Tapi di sini ada satu pengecualian besar. Bagaimana Korea Selatan? Bagaimana dengan Taiwan? Kita bahas Tiongkok, tapi ini Taiwan. Orang yang sama di Taiwan, orang yang sama di Korea Utara dan Korea Selatan. Ngomong-ngomong, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Pada tahun 1953 kalian membagi satu negara. Itu benar-benar rata. Saya rasa itu adalah Korea Utara. Produk domestik bruto sedikit lebih tinggi, di awal. Dan kita akan lihat hasilnya. Itu adalah eksperimen paling murni di mana orang-orang yang sama bukan sepupu tapi saudara laki-laki dan perempuan. Di segala lain ada pasar bebas. Itu juga berawal dari kediktatoran, lalu mengadopsi ide pasar bebas dan kini menjadi demokrasi liberal yang dinamis. Mereka bisa memakzulkan presiden atau memenjarakan kepala perusahaan besar. Jadi tiba-tiba saja hanya kurang sedikit pada waktu 5 blok sudah menjadi demokrasi yang berkembang pesat. Jadi dalam 6 dekade negara itu sama sekali tidak punya pengalaman dalam demokrasi, tidak punya pengalaman dalam ekonomi pasar. Jadi semua pengetahuan ini didapatkan. Begitu juga dengan Taiwan. Ya jadi saya bahkan ingin membicarakan Jerman Timur dan Barat karena di Jerman sudah ada orang-orang yang memiliki pengalaman dengan budaya Eropa. Kita membahas ke negara-negara yang benar-benar asing terhadap hal itu. Saya tidak berpikir bahwa orang Rusia, Anda tahu jika diberi kesempatan orang Rusia akan bernasib lebih buruk daripada orang Taiwan atau Korea Selatan. Jadi sekali lagi ada kemungkinan
Tapi masalahnya adalah Anda pasti tahu Taiwan dan Korea Selatan tidak terpengaruh oleh virus imperial ini. Dan saya masa depannya Rusia jika masih ada masa depan untuk negara saya adalah memberantas virus imperial ini. Saya tidak akan sekadar menangisi susu yang tumpah. Wilayah Rusia dia sebagai staf dari permen dia akan menyusut. Rusia tetap menjadi negara terbesar di dunia. Jadi saya percaya Anda tahu itu. Ini bukan tentang ukuran negara, tapi tentang kekuatannya dari keyakinan yang bersatu dari orang-orang pada nilai-nilai tertentu. Sampai hari ini nilai-nilai ini sangat buruk dan mereka mendorong negara ke jurang. Jadi pada akhirnya kita harus mencoba mengubahnya. Tapi disitulah inti dari saya tingkat dengan banyak anggota oposisi Rusia. Menurut saya Rusia hanya bisa pulih jika Ukraina memenangkan perang. Banyak dari mereka mencoba menghindari hal ini. Pendekatan langsung. Karena ya kemenangan Ukraina dalam perang berarti mereka harus membunuh lebih banyak orang Rusia. Ini tentang menyelamatkan Rusia dari ancaman total yang akan terjadi jika Putin memperluas perang. Guys, itu akan terjadi kecuali Ukraina menang, yang sayangnya saat ini tampak kurang realistis. Senang sekali berbicara dengan Anda. Saya suka membaca tentang sejarah Rusia dan setelah berbicara dengan Anda, saya jadi semakin bersemangat. Senang melanjutkan percakapan. Jika audiens ingin lebih banyak sejarah Rusia atau... Tepat sekali. Anda tahu cara menghubungi saya. Itu tadi pertanyaan saya, dan saya akan membaca lebih banyak lagi. Jadi saya akan punya pertanyaan yang lebih baik untuk Anda tentang sejarah dan menunggu untuk melakukan yang berikutnya. Dari pembaca nonton Anda kita pasti bisa langsung merespons. Saya selalu suka berdiskusi. Jadi seharusnya salurannya terbuka. Ini bukan ruang gema. Ya, lain kali, saya pikir kita akan membahas sejarah Rusia. Tapi ya, saya punya mental yang kuat. Saya tahu cuplikannya agak panjang. Tapi saya tidak percaya kita bisa bicara dengannya, jadi saya ingin membagikannya ke kalian. Kalian dapat menonton podcast lengkapnya langsung di podcast kami, Chaos and Peace. Tapi bagi Putin, ini agak mengkhawatirkan, terutama soal waktunya. Karena beberapa minggu terakhir kita memang melihat banyak rumor kudeta di Telegram Rusia. Ini adalah saluran berita yang sangat pro-Rusia. Dan mereka membicarakan desas-desus yang terjadi di Kremlin, di staf umum, atau di militer. Jason J. Smart kini menganalisis makna semua ini secara mendalam, jadi saya sarankan Anda cek salurannya. Tapi ada dua cara untuk melihat postingan Telegram ini juga. Postingan itu mungkin asli, tapi kemungkinan besar Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sengaja menanamkan postingan lama ini untuk menyingkirkan siapapun yang kurang dipercaya. Dan itulah tepatnya yang menjadi inti dari kasus kriminal ini juga. Mereka akan memakai kasus ini untuk menargetkan siapapun yang pernah bicara dengan 22 orang ini dan mengklaim mereka terkait dengan semua perencana kudeta terhadap Putin. Dengan cara itu, Putin bisa memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan saat ekonomi Rusia semakin terpuruk. Alasan Putin melakukan ini sekarang tentu berkaitan dengan masalah ekonomi Rusia. Tapi ini juga berkaitan dengan beberapa komentar yang muncul dari para pemimpin Eropa dalam sebulan terakhir. Kami telah membahas ini di video sebelumnya, tapi ini adalah tren yang telah kami lihat dari banyak pemimpin yang sekarang secara terbuka mengatakan hal itu. Sepertinya Rusia mungkin sedang menuju perubahan rezim, dan itu mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini. Lihat cuplikan dari Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Polandia, Putin. Memulai perang dengan asumsi yang sangat optimis. Dia pikir dia akan bisa melakukan kudeta di Kiev, bahwa itu dia akan memakan waktu 3 hari, bahwa orang-orang Ukraina akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena mereka hanyalah orang Rusia yang tersesat. Semua asumsi itu terbukti salah. Dan dia terjebak dalam perang yang menghancurkan masa depan Rusia yang sudah menelan korban 1 juta jiwa dan melukai banyak orang. Masalahnya, dia tak mampu mengakui kesalahan itu pada diri sendiri atau rakyat Rusia. Perang kolonial seperti ini biasanya berlangsung sekitar 1 dekade. Perang itu hanya berakhir ketika pihak agresor menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Dan biasanya perang itu diakhiri oleh tim yang berbeda dari yang memulainya. Seperti yang saya katakan, ini cara diplomatis untuk menyampaikan sesuatu yang sudah kita lihat di Rusia. Krisis ekonomi Rusia memberikan banyak tekanan pada rakyat Rusia. Dan saya yakin itu membuat Putin sangat khawatir.
Jadi akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jika kalian ingin terus mengikuti semua itu, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Kami targetkan 2 juta subscriber sebelum akhir tahun, jadi subscribe kalian sangat membantu.